ini kami Polresta Pati akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan perkara KDRT yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sebelumnya kami menyampaikan ucapan bela sungkawa terhadap korban yang meninggal dunia akibat KDRT dari merupakan suaminya. Dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2004 tentang tahun atau denda banyak 45 untuk waktu dan hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02 dini hari di lapangan sebelah barat MTSN 2 Pati, Dukuh Sumber, Desa Sonean, Kecamatan Margoyeso, Kabupaten Pati. Untuk modus operandinya adalah awal mula perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei di Damun 20 tahun sedang tidur bersama menggunakan kendaraan dengan korban, itu terjadi cekcok, pertengkaran sambil mengendarai motor. Kemudian setelah itu tangkap belokan kendaraannya ke lapangan dan di situ terjadi kembali cekcok mulut antara korban dengan tersangka, di mana tersangka menuduh kepada korban bahwasannya istrinya selingkuh, seorang janda, ya, dengan cara memukul kiri kepalanya sebanyak 2 kali, kemudian setelah itu memukul korban di bagian mulut dan memukul kembali korban di bagian pipinya, serta melakukan mencekik di atas tanah. Dan setelah jatuh terlentang di atas tanah, tersangka masih melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian dada korban dan perut korban. Setelah itu korban tidak sadarkan diri dan tersangka kemudian panik. Setelah panik, korban diangkat oleh tersangka, kakak korban. Sesampainya di rumah, kemudian korban dilakukan upaya disadarkan, tetapi korban tidak sadar juga sampai dengan pagi hari. Dan setelah itu korban oleh tersangka dan keluarganya dibawa ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata korban ini sudah tidak bernyawa alias meninggal dunia. Nah, untuk menutupi kebohongannya, tersangka oleh keluarga dan keluarga melihat bahwasannya korban ini ada tanda-tanda lebam di mukanya. Karena merasa curiga, setelah itu keluarga korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, setelah dilaporkan, pihak kepolisian dari kami melakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat keterangan yang janggal daripada tersangka, kemudian dilakukan pendalaman kembali dan akhirnya tersangka mengakui bahwasannya telah melakukan kekerasan terhadap korban, yaitu pada istrinya sampai mengakibatkan meninggal dunia. Nah, lebih kurang demikian modus operandi yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Ini ada yang tanya? Ya, modusnya karena yang pertama tadi dalam keadaan mabuk, kemudian ada cekcok mulut dan tersangka ini merasa tersinggung karena dituduh oleh korban.
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, junto pasal 76C, junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban dipidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Ya, jadi pada saat dibawa ke rumah sakit, karena semenjak dari lapangan itu sudah tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke rumah juga, di rumah dari mulai dini hari sampai pagi hari itu tetap tidak sadar, akhirnya oleh si tersangka dan keluarga dibawa ke rumah sakit. Dan ketika sampai rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dinyatakan oleh dokter bahwasannya korban ini sudah tidak bernyawa. Dari Pati, Jawa Tengah, Doni Mondes Channel melaporkan.